Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini di minggu yang kedua di tahun 2021, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sekalipun keadaan dunia kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19, tetapi kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, bersatu hati, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan melewati persekutuan ini dengan berhiaskan kekudusan di dalam roh dan kebenaran. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersama berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait pertama dan baitnya yang kedua. Apalah arti ibadah? Kita menerima petundaan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Menyambut petundaan salam, kembali kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 10, bait pertama dan baitnya yang kedua, dari Kunjungan Malam Gelap.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang penuh dengan kasih dan penyayang, yang tidak membalas kami menurut kejahatan yang kami lakukan. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga telah mengaruniakan anakmu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke tengah-tengah dunia ini, sehingga kami orang-orang yang berdosa memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Bapa di surga, saat ini di pagi hari yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segenap kerendahan hati kami. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami menyadari seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, di mana kami lebih mengikuti hawa nafsu dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan. Dan kami tidak peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah dosa kami dan kuduskanlah kami sekalian. Syukur bagi-Mu ya Allah, melewati masa pandemi yang sulit ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah dengan kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon pengampunan dan mengucap syukur. Amin. Jemaat berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di bawah dua perikop, Yohanes Pembaptis dan Yesus dibaptis Yohanes. Berbunyi demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada kesempatan pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Piniati STH, kembali kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 116, bait pertama dan yang kedua, "Siapa yang berpegang." Yeah.
jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Bapa yang penuh kasih dan setia atas kehidupan kami, pada saat pagi hari yang indah ini kami datang dalam hadirat Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Secara khusus pada saat ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, terlebih-lebih kami boleh memperlakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati hamba yang Tuhan percayakan sebagai alat di tangan-Mu untuk menyuarakan kebenaran firman itu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin dan mengurapi hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh sesuai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Mazmur pasal 29 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop kebesaran Allah dalam badai. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Puji syukur, hormat, serta kemuliaan kita persembahkan kepada Yesus Kristus, karena oleh kasih karunia dan kebesaran Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Kita telah memasuki minggu yang kedua di tahun 2021. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 29 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat ini berbicara tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah dalam badai. Bagi pemazmur, badai bukan hanya sekedar fenomena alam yang biasa, tetapi pemazmur melihat ini sebagai cara Allah menyatakan dirinya dan menyatakan kebesarannya bagi semua ciptaannya. Sekalipun sebagian orang menganggap bahwa fenomena ini adalah hal yang biasa, namun bagi pemazmur ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang membuat ia meninggikan Allah dalam kemuliaannya, sehingga ia mengajak orang-orang Israel pada saat itu untuk datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan tentunya bukan hanya sekedar kalimat ajakan saja, tetapi ada sesuatu kegaguman atas kebesaran Allah yang dirasakan dan disaksikan oleh pemazmur. Sehingga kebesaran Allah inilah yang melibatkan tindakan imannya kepada Tuhan untuk menyampaikan seruan kepada penghuni sorgawi dan semua makhluk untuk memuji Allah dalam kekudusan. Karena pada saat itu bangsa-bangsa di sekitarnya mereka memuji-muji dewa-dewa Baal yang mereka
yang disembah oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur ini ditekankan bahwa Allah hadir sebagai Raja atas segala alam semesta dan sebagai Allah atas umatnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini juga Allah hadir di tengah ciptaannya, sehingga kehadiran Allah ingin memperlihatkan bahwa Allah memiliki kemahakuasaan yang penuh untuk mengendalikan ciptaannya, sehingga air yang besar, gunung, padang gurun, dan kilat api bisa tunduk kepada suara Allah. Di awal tahun 2021 ini, kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ada banyak hal yang membuat kita lupa kebesaran dan kemahakuasaan Allah, atau kita sering meragukan suatu tindakan dan karya Allah dalam kehidupan kita. Karena jalannya Tuhan atau kehendaknya Tuhan kadang berlawanan dengan kehendak atau keinginan kita. Sehingga tidak heran kalau kita sering lupa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya membuat mata iman kita menjadi lumpuh. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita bekerja, ketika kita berencana, ketika kita menjalani kehidupan kita, kita sering menggunakan pikiran, kehebatan, dan kemampuan kita, seolah-olah kita meniadakan peran Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan menyatakan dirinya melalui suaranya. Kalau kita lihat dalam nas ini, kata suara Tuhan kita menemukan sebanyak 7 kali. Tentu ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi ini mau menyatakan kesempurnaan Allah sebagai pencipta. Dalam hal ini Allah hadir dalam kehidupan umatnya, yang tentu saja suara itu tidak menunjukkan kemarahan Allah, tetapi Allah ingin memperlihatkan keagungan kuasanya yang maha kuasa itu atas air yang besar. Suara yang memiliki kuasa yang tidak ada bandingnya, suara yang mematahkan pohon dan menyemburkan api, bahkan suara yang membuat badai bergerak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah yang maha kuasa itu tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh manusia. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dengan situasi dan keadaan kita saat ini, mari kita imani bahwa Allah yang maha kuasa itu sanggup memulihkan keadaan kita, dan Ia akan hadir dalam setiap situasi perjalanan kehidupan kita untuk menolong dan menyertai kita. Sebab kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan tidak terbatas dan tidak tertandingi oleh siapapun yang ada di dunia ini. Dan ketika kita percaya kemahakuasaan dan kebesaran Allah itu, maka segala ketakutan dan kekhawatiran itu akan terkikis oleh suatu pengharapan yang besar, bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa, kita pasti mendapatkan pertolongan dari mujizat. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, biarlah kita selalu peka mendengar suara Tuhan, dengan cara kita selalu mendengar firman Tuhan siang dan malam. Karena kepekaan kita kepada firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan pemulihan dalam kita menjalani pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberkati umatnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Allah tidak hanya hadir melalui suaranya dalam alam semesta, tetapi Allah juga hadir untuk memberikan kekuatan kepada umatnya untuk memberkati mereka. Dalam hal ini Allah juga ingin memperlihatkan bahwa setiap orang yang datang untuk memuliakan dan juga menyembah Allah di dalam kekudusan akan mendapatkan kekuatan, yang tentunya ini bukan hanya sekedar kata-kata kosong, melainkan sebuah janji yang menjadi pegangan dalam kehidupan umatnya.
Kekuatan dan berkat sudah dialami dan dirasakan langsung oleh pemazmur dalam kehidupannya, yaitu Daud. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah memberikan Daud kekuatan untuk ia mengalahkan Goliat. Dan bagaimana Daud juga mendapatkan berkat untuk menjadi seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Kekuatan dan berkat nyata terjadi dalam kehidupan Daud dan juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui nas ini, pemazmur mengajak kita untuk selalu memuji, memuliakan, dan menyembah Allah dalam kekudusan. Yakni kita hidup taat menurut kehendak Allah dalam kerendahan hati. Artinya, ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka di sanalah kita akan memperoleh kekuatan dan juga berkat. Walaupun karena keadaan kita seperti ini, kita masih beribadah secara online dari rumah kita masing-masing, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini tidak menjadi penghambat bagi kita untuk selalu datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang layak disembah dan dimuliakan. Dialah yang berkuasa atas segala bumi dan isinya. Dan saat kita diterpa badai kehidupan yang membuat kita tidak berdaya, ingat Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Allah yang Maha Besar. Kuasanya sanggup melakukan apapun. Oleh karena itu, percayalah akan kuasa Tuhan yang akan meneduhkan, menenangkan, melindungi, dan juga menyelamatkan umatnya dari badai hidup yang menimpa umatnya. Tuhan akan bertindak dengan memberikan kekuatan dan berkat serta damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena itu berbahagialah kita sebagai orang yang percaya Bapak Ibu Saudara, karena kita telah diundang untuk menyembah, mengagungkan dan memuliakan Tuhan di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Karena Dia memberikan kekuatan, keselamatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kasih-Nya terus melimpahi kehidupan kita dari hari ke hari. Dan saya percaya juga itu yang akan melimpahi kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita menyembah, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan berhiaskan kekudusan. Karena apa? Karena Allah itu Maha Kuasa. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa di atas segala-galanya. Dan karena Allah kita juga adalah Raja di atas segala raja, yang bersemayam di atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan serangkaian doa sapaan kita, dan nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas kasih dan setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sampai pada hari ini, walaupun kami masih beribadah secara online dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kami boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan melewati ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Bila kebenaran firman-Mu boleh kami maknai dalam kehidupan kami, sehingga boleh menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber penghiburan di tengah-tengah keadaan dan situasi dunia yang begitu menakutkan dan mengkhawatirkan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan buah dari kebenaran firman Tuhan boleh nyata kami nikmati di sepanjang kehidupan ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini dengan kerendahan hati kami memohon kepada Tuhan untuk boleh memulihkan keadaan dunia kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Biarlah dengan kuasa dan kebesaran-Mu yang penuh dengan kuasa itu, Engkau senantiasa memberkati dan menyertai dunia ini, sehingga keadaan ini boleh kembali pulih seperti sedia kala, dan kami juga boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk terus
taat dan patuh mengikuti setiap protokol kesehatan, dan juga kami boleh berdoa bagi mereka sebagai garda terdepan yang tengah berjuang untuk menangani keadaan ini. Berkati mereka ya Tuhan, Engkau menjaga, Engkau melindungi dan memberkati. Biarlah jerih perjuangan mereka dalam menangani pandemi ini itu boleh membawa sukacita, boleh membawa kebaikan bagi kami masyarakat yang ada di dalamnya. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada, secara khusus dalam ruang lingkup gereja GKI Samarinda, Tanah Merah dan Sungai Lantung. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam setiap rumah tangga mereka, dalam setiap tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka lakukan tiap-tiap hari. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan Tuhan juga boleh nyatakan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Jika pada saat ini mereka tengah menghadapi pergumulan, baik itu pergumulan dalam rumah tangga dan keluarga, bahkan pergumulan dalam mereka menghadapi sakit penyakit, mari Tuhan Engkau boleh campur tangan di dalam kehidupan mereka, memberikan solusi, memberikan jawaban atas setiap masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan mereka yang tengah bersukacita dan bersyukur atas bertambahnya usia dalam kehidupan mereka, baik usia dalam kelahiran maupun usia dalam pernikahan. Biarlah Engkau melingkupi, memperlengkapi, bahkan menyempurnakan sukacita dan rasa syukur mereka. Segala sesuatu yang mereka harapkan dan impikan dalam kehidupan mereka, Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai, kiranya boleh berjalan sesuai seturut dengan kehendak mereka, terlebih-lebih sesuai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar sana, yang pada saat ini tengah menghadapi penderitaan, kesusahan, bahkan mereka yang tengah berduka atas kehilangan orang yang mereka kasihi. Mari Bapa di surga, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga mereka tidak merasa sendiri menghadapi kehidupan ini, tapi ada Tuhan yang akan senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia tercinta ini. Mari Tuhan Engkau boleh memberkati. Biarlah bangsa negara kami tetap dalam kedamaian, dijauhkan dari pertikaian, perselisihan antar suku dan bangsa. Engkau boleh memakai setiap para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Biarlah mereka diberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kejujuran, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara kami dengan baik, sehingga menciptakan adanya ketenangan, adanya kedamaian dan juga kesejahteraan. Kami juga menyerahkan pada saat ini gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Secara khusus kami menyerahkan gereja Kalimantan Evangelis yang tetap menjalankan tugas perutusannya untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah dunia ini. Berkati gereja-gereja Tuhan baik di kota maupun di desa. Biarlah gereja-gereja Tuhan tetap berdiri teguh dan kokoh walaupun keadaan kami seperti ini, tapi kami percaya kuasa penyertaan Tuhan akan terus memberkati dan menyertai setiap gereja-gereja kami. Berkati para pelayan yang ada di dalamnya, baik pendeta, vikaris, pemberita, penginjil, pendetua, diakon, atau siapa saja mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, semangat dan sukacita, sehingga kami boleh tetap melayani jemaat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan boleh kami puji dan kami permuliakan. Dan jemaat yang kami layani juga semakin bertumbuh dalam iman pengenalan mereka untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami seminggu sepekan yang akan kami awali dalam minggu ini. Mari Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai, menjaga, melindungi, sehingga apapun yang menjadi tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami boleh kami lakukan dengan baik, dengan lancar, kiranya sesuai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, berkat Tuhan sungguh tidak mampu kita hitung dalam kehidupan kita, karena berkat Tuhan terus melimpah dan mengalir dalam kehidupan kita tiap-tiap hari.
pekerjaan yang kita tekuni. Sehingga kehidupan kita tidak pernah hidup dalam kekurangan, tetapi kita terus hidup dalam kecukupan, dalam apapun keadaan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Persembahan syukur Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat diantar ke gereja, atau Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening GKI Samarinda dengan nomor 0012 909 560. Dengarkanlah nas pengantar persembahan untuk kita pada kesempatan pagi hari ini yang terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan nyata. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan agar selalu hidup dalam kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur, kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 208, bait pertama dan yang kedua, Tabur Waktu Pagi. Jemaat berdiri bersama-sama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.